Terlihat, Ningki menemui Junmo. Di sana Junmo menguji Ningki karena telah berlatih dengan sangat baik. Akan tetapi, Junmo juga mengetahui kalau Ningki telah membunuh Linling, yang merupakan kaki tangan dari Xiaoho. Mendengarkan hal tersebut, Ningki bertanya kepada Junmo, apakah perbuatannya itu melanggar aturan yang ada di hutan akademi. Ternyata, Junmo memberitahukan kepada Ningki, selama Ningki tidak melanggar prinsipnya, semua akan baik-baik saja, dan hutan akademi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Akan tetapi, Junmo berpesan kepada Ningki untuk mengabaikan Xiaoho saat ini, dan tidak berurusan lagi dengannya. Sesaat Ningki mengatakan kalau Liman telah membantunya menemui Xiaoho saat itu. Mendengarkan hal tersebut, Junmo lagi-lagi mengatakan kepadanya, ia mengakui kalau Liman merupakan orang yang sangat bijaksana dalam mengambil keputusan, dan Junmo tidak meragukan kehebatan dari Liman. Akan tetapi, mengenai masalah pemikiran, Junmo sangat bertentangan dengan Liman. Junmo juga menyinggung Ningki karena telah membawa Mawar ke hutan akademi. Ningki mengatakan kepadanya kalau Mawar sudah dianggap Liman seperti adiknya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan dirinya. Tak disangka, Junmo mengatakan kepada Ningki apakah Liman berniat untuk menikahi Mawar. Mendengarkan hal tersebut, Ningki seketika menjadi diam dan tidak bisa berbicara apapun. Di lain sisi, Ningki menemui kakak ke-6 dan kakak ke-4. Ia mengucapkan terima kasih kepada mereka karena panah yang diberikan kepadanya saat itu sangat berguna di saat ia berada di dalam hutan liar. Akan tetapi, mereka mengetahui kalau panah tersebut Ningki gunakan untuk mengalahkan Long Qing. Sesaat, Ningki meminta kepada mereka untuk menggabungkan 3 pedang yang ia miliki saat ini. Ia yakin jika pedang tersebut digabungkan akan berhasil menembus baju perang yang digunakan oleh Xiaoho. Mendengarkan hal tersebut, seketika mereka merasa terkejut. Akan tetapi, mau tidak mau, mereka tetap membuatkan desain pedang yang hebat sesuai permintaan dari Ningki. Setelah itu, Ningki berjalan dengan Mawar. Tiba-tiba seorang biksu menghampiri mereka, dan Mawar memberitahu Ningki kalau biksu itu bernama Guan Hai. Di sini Guan Hai telah mendengar kehebatan dari Ningki yang berhasil keluar dari hutan alam liar. Terlihat, Guan Hai memberi undangan kepada Ningki. Ternyata, maksud kedatangan dari Guan Hai ingin melihat kemampuan yang Ningki miliki dan berniat untuk mengajak Ningki bertarung dengannya. Mendengarkan hal tersebut, Ningki mengatakan kepadanya untuk tidak mempercayai isu yang beredar mengenai dirinya. Akan tetapi, Guan Hai tetap ingin melakukan pertarungan dengan Ningki. Bisa dikatakan pertarungan persahabatan. Terlihat, Ningki belum bisa menjawab tantangan dari Guan Hai. Lalu setelah itu, Ningki meminta Mawar agar membawa Guan Hai untuk berkeliling di negara Tang. Dan ia nanti akan kembali menemui mereka. Terlihat, Ningki merasa sangat bingung karena ia menyadari kalau saat ini dirinya belum bisa mengendalikan kekuatan iblis tersebut. Dan Ningki tak ingin kekuatan iblisnya itu membuat Guan Hai mati dalam pertarungan nantinya. Singkat cerita, ia pun kembali menemui mereka berdua. Ningki mengatakan kepada Guan Hai, ia bersedia bertarung dengan dirinya, dan Ningki telah menentukan tempat di mana mereka akan bertarung nantinya. Ternyata, mereka mendatangi aula milik sahabat dari kakek legend. Di sana Ningki bertemu dengan Mingqi, dan meminta Mingqi untuk mengizinkannya menggunakan aula milik gurunya. Mingqi mengatakan kalau saat ini gurunya tidak berada di tempat. Akan tetapi, Ningki merupakan murid dari kakek legend, tentu saja tidak ada larangan untuk Ningki menggunakan aula tersebut. Sesaat mereka memasuki aula itu dan berniat untuk memulai pertarungan. Di sini, Ningki meminta Guan Hai untuk terlebih dahulu menyerang dirinya. Dan ia berkata, jika ia yang menyerang duluan, akan dipastikan Guan Hai akan mati. Mendengarkan hal tersebut, Guan Hai merasa sangat tersinggung. Ia pun langsung menyerang Ningki menggunakan kekuatan miliknya. Ningki membalikkan badannya dan berusaha mengendalikan kekuatan iblisnya itu dan membiarkan Guan Hai untuk menyerang dirinya. Guan Hai yang melihat Ningki tidak membalas serangannya merasa sangat heran. Kenapa di saat ia menyerang, Ningki tidak melakukan perlawanan dan masih kuat untuk berdiri. Padahal Guan Hai sudah menggunakan kekuatan yang ia latih selama bertahun-tahun.
Dengan santainya, Ningki mengatakan kepadanya jika ia membalas serangannya itu akan dipastikan Guan Hai akan mati. Mendengarkan hal tersebut, Guan Hai seketika menjadi sadar kalau Ningki memang merupakan orang yang sangat hebat dan sangat pantas untuk menjadi murid ke-13 dari Master. Setelah itu mereka pun keluar dari aula tersebut. Di lain sisi, Ningki dan Mawar yang hendak pulang ke rumah, sesaat ia merasakan kesakitan atas serangan dari Guan Hai tadi. Ternyata, Ningki hanya ingin terlihat kuat di depan Guan Hai, mengingat ia tidak ingin orang lain mengetahui kekuatan iblis miliknya. Maka dari itu, ia tadi tidak membalas serangan dari Guan Hai. Singkat cerita, Ningki memberikan sebuah kado kepada Mawar, yang dimana kado tersebut sangat berguna untuknya. Karena Ningki mengetahui kalau Mawar memiliki kesulitan dalam melihat sesuatu, atau bisa dikatakan matanya minus. Dari situlah Ningki memberikan kacamata minus kepada Mawar, agar Mawar bisa kembali melihat dengan jelas, dan kacamata itu hasil buatan dirinya sendiri, yang dibantu oleh kakak ke-6 dan kakak ke-4. Terlihat Mawar merasa sangat bahagia atas kacamata yang diberikan kepadanya. Dan Mawar berharap cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, karena sampai saat ini Mawar tidak mengetahui apakah Ningki benar-benar suka kepadanya atau tidak. Di lain sisi, Sang merasa kalau dirinya sudah tidak dibutuhkan oleh Ningki lagi, karena Sang menganggap kalau Ningki saat ini sudah memiliki Mawar sebagai pengganti dirinya. Terlihat Sang mengambil kotak tabungan mereka. Ia tak akan rela kalau tabungan yang sudah ia kumpulkan digunakan oleh Ningki dan Mawar. Sang berniat mengambil sebagian uang yang berada di kotak tersebut, karena Sang telah berencana akan meninggalkan Ningki dan kembali ke orang tuanya. Keesokan harinya, di saat Sang yang hendak pergi keluar, tiba-tiba ia melihat Ningki yang pulang bersama Mawar. Tentu saja Sang merasa sangat bersedih, karena Ningki dan Mawar semakin hari semakin dekat. Sesaat, Mawar mengatakan kepada Ningki kalau ia sangat bahagia bisa berada di dekat Ningki. Tak disangka, Mawar yang hendak pergi tiba-tiba mencium pipi Ningki. Sang yang melihat Mawar mencium Ningki merasa sangat terkejut dan membuat Sang semakin yakin untuk meninggalkan Ningki dan kembali kepada orang tuanya. Di sini, Ningki tidak menyadari kalau Sang diam-diam melihat kemesraan dari mereka. Singkatnya, Ningki dan Sang sedang makan bersama. Lagi-lagi Ningki masih tidak bisa melupakan kejadian di saat Mawar yang sudah mencium dirinya. Melihat Ningki yang masih termenung, Sang bertanya kepadanya apakah Ningki menyukai Mawar atau tidak. Seketika Ningki hanya bisa terdiam dan tidak bisa mengatakan sepatah kata apapun. Di malam harinya, Sang memandangi Ningki yang sedang tidur dan berusaha untuk merelakan Ningki bersama Mawar dan menganggap Mawar jauh lebih baik daripada dirinya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Di sini Sang sudah bersiap untuk pergi meninggalkan Ningki. Kesedihan pun mulai menyelimuti dirinya karena ia akan meninggalkan orang yang sangat ia sayangi. Dan juga harus meninggalkan rumah yang dimana rumah tersebut sudah ia rawat dengan baik. Di saat mereka berada di negara Tang. Dengan berat hati, Sang pergi dari sana. Sebelum Sang menemui orang tuanya, ia terlebih dahulu menemui Mawar. Sang merasa sangat malu kepadanya dan tak berani menemuinya. Sesaat, Mawar yang sedang menulis sebuah puisi menyadari akan kedatangan dari Sang. Ia pun menyuruh Sang untuk mendekati dirinya. Di sini Sang mengatakan kalau Mawar merupakan perempuan yang sangat baik dan ia berharap agar Mawar bisa menikah dengan Ningki. Terlihat, Sang yang habis mengatakan hal tersebut segera pergi dari sana. Mendengarkan perkataan Sang, sesaat Mawar merasa malu dan ia juga sebenarnya sangat menginginkan hal tersebut. Di lain tempat, Ningki yang terbangun dari tidurnya belum menyadari kalau Sang telah pergi meninggalkannya. Kini Sang telah tiba di rumah orang tuanya. Tuan Zeng dan istrinya yang melihat kedatangan dari Sang, tentu saja mereka merasa sangat bahagia. Akan tetapi, mereka juga merasa bingung kenapa secara tiba-tiba Sang menemui mereka. Sedangkan mereka telah mendapatkan info kalau Ningki sudah kembali dari hutan alam liar. Di sini mereka mencoba bertanya kepada Sang, apakah Ningki mengetahui kalau Sang menemui mereka saat ini. Sang menjawab kalau ia sudah tidak bisa bersama dengan Ningki lagi.
Mendengarkan hal tersebut, Tuan Zeng mengatakan kepadanya akan lebih baik kalau Sang memberitahu Ningki terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga, Sang dan Ningki sudah berhubungan lama sampai saat ini. Sesaat, Sang mencoba pergi dari sana. Seketika mereka menahan agar Sang tidak pergi meninggalkannya. Ternyata, Sang tidak ingin Ningki mengetahui keberadaannya sekarang. Mereka pun menyetujui hal tersebut dan berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaan Sang saat ini. Kembali ke Ningki, terlihat Ningki yang merasa lapar berusaha memanggil Sang dan mengira kalau Sang masih berada di rumahnya. Dan kalaupun Sang pergi, ia berpikir Sang pasti telah menyiapkan makanan terlebih dahulu. Akan tetapi, Ningki tidak melihat makanan apapun di rumahnya. Melihat hal tersebut, Ningki yang masih merasa ngantuk mencoba kembali melanjutkan tidurnya. Setelah itu, ia kembali terbangun dari tidurnya, dan lagi-lagi ia tidak melihat keberadaan Sang sampai saat ini, dan mengatakan kalau Sang sudah tega membiarkan tuan mudanya menjadi kelaparan. Ningki yang merasa kesal mencoba mengambil uang tabungan milik mereka dan berniat untuk membeli makanan di luar. Di saat ia membuka tabungan tersebut, seketika ia menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres terjadi, karena sebagian dari tabungan mereka telah menghilang. Dengan cepat, Ningki menemui Kakak Ji yang merupakan ketua dari kaum Yulong saat ini yang menggantikan posisi Xiao Su. Di sana, Ningki memberitahukan kepada Kakak Ji kalau Sang tiba-tiba tidak berada di rumahnya dan meminta Kakak Ji untuk membantunya mencari keberadaan Sang saat ini. Dengan senang hati, Kakak Ji mengatakan kalau ia akan membantu Ningki dalam mencari Sang dan menyebar semua pasukannya ke seluruh penjuru negara Tang. Tak hanya Kakak Ji, Ningki juga menemui sang putri. Di sini sang putri memberitahu Ningki kalau Sang pasti berada di rumah Tuan Zeng. Tak hanya itu saja, ia juga memberitahukan kepada Ningki kalau Sang telah bertemu dengan kedua orang tua kandungnya di saat Ningki berada di hutan alam liar. Mendengarkan hal tersebut, Ningki berniat menemui Tuan Zeng. Singkatnya, sesampainya Ningki di sana, Tuan Zeng seketika bersujud dan mengucapkan terima kasih kepada Ningki karena telah merawat anaknya sampai saat ini. Akan tetapi, Ningki mengatakan kepada Tuan Zeng kalau maksud dari kedatangannya, ia ingin membawa kembali Sang pulang bersamanya, dan memberitahukan kepada Tuan Zeng kalau secara hukum negara Tang, jika Tuan Zeng ingin Sang tinggal di rumahnya, harus sesuai persetujuan dari dirinya. Dan jika Tuan Zeng merasa keberatan, ia boleh mengajukan gugatan kepada hakim di negara Tang. Terlihat, istri Tuan Zeng mendatangi mereka. Di sana ia mengetahui kalau Ningki yang membesarkan Sang sampai sekarang. Akan tetapi, istri Tuan Zeng tidak mau kalau melihat putri satu-satunya yang ia miliki menjadi budak atau seorang pelayan di rumah Ningki. Ia juga mengatakan kalau suaminya merupakan petinggi di kerajaan negara Tang dan akan membuat sebuah surat atas hak asuh anak kepada sang raja. Mendengarkan hal tersebut, Ningki mengingatkan kepada mereka kalau ia merupakan murid ke-13 dari sang master dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sang raja ataupun Putri Liu. Ningki juga menyombongkan dirinya yang telah berhasil mengalahkan Long Qing di hutan alam liar dan berniat untuk membakar rumah Tuan Zeng jika mereka tidak mengembalikan Sang kepadanya. Seketika mereka menjadi ketakutan dan tak lama kemudian terlihat Sang menemui Ningki dan mencoba untuk mengancam Ningki. Ia mengatakan kalau Ningki berani melakukan hal tersebut, maka ia akan melaporkan perbuatannya tersebut kepada Junmo. Ningki yang merasa kesal mencoba menarik Sang dari sana dan memaksanya untuk pulang. Setelah itu, Ningki meminta kepada mereka untuk meninggalkan dirinya dengan Sang berdua saja, karena ia akan berbicara empat mata dengan Sang. Terlihat, Ningki dan Sang bertengkar hebat. Di sini Ningki sangat merasa marah, dan ia pun mengambil sebuah penggaris di meja dan menyuruhnya untuk segera pulang. Ningki juga mengatakan kalau Sang sudah dibesarkan olehnya dan tak sepantasnya Sang untuk pergi begitu saja. Mendengarkan hal tersebut, Sang merasa kalau ialah yang telah membesarkan Ningki, bukan Ningki yang membesarkannya. Karena Sang menganggap semua pekerjaan rumah dilakukan oleh dirinya dan ia yang selalu menyiapkan semua kebutuhan untuk Ningki. Sesaat, Ningki memberitahukan kepada Sang kalau ia dan Mawar memiliki tujuan hidup dan mereka pastinya akan menikah. Di lain sisi, Ningki juga tak ingin berpisah dengan Sang dan ia mau bersama Sang selamanya.
Tentu saja perkataannya itu membuat Sang menjadi marah. Sesaat, Sang mengatakan kalau Ningki menikah dengan Mawar, berarti ia juga harus menikah dengan orang lain. Mendengarkan perkataan dari Sang, Ningki merasa ada sesuatu hal yang tidak beres, karena Ningki tidak mengetahui kalau Sang menyukai dirinya. Sang yang merasa kesal memanggil orang tuanya, dan ia meminta kepada orang tuanya tersebut untuk segera dinikahkan dengan anak dari sahabat ayahnya. Terlihat, Ningki melarang Sang untuk menikah, mengingat umur Sang yang masih sangat kecil. Akan tetapi, orang tua Sang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lagi-lagi Ningki kembali mengusir mereka. Kali ini, Ningki dengan tenang berbicara kepada Sang. Ia memberi waktu kepada Sang untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu dan akan kembali esok hari untuk menjemputnya dan membawa Sang kembali ke rumah. Singkatnya, di saat Ningki berada di rumah, ia teringat semua kenangannya bersama Sang.煎的时候少放点油。Singkat cerita, terlihat Ningki hendak menemui Mawar. Akan tetapi, di saat ia berniat bertemu dengan Mawar, tiba-tiba ia mengingat semua perkataan dari Sang. Seketika ia membatalkan niatnya tersebut dan tidak ingin bertemu dengan Mawar. Mawar yang menyadari akan kedatangan Ningki merasa sangat bersedih karena Ningki tidak jadi menemui dirinya. Di lain sisi, Ningki mencoba untuk menenangkan diri. Di sana ia masih merasa kesal terhadap perkataan dari Sang dan menganggap kalau dirinya lah yang telah menyelamatkan Sang di saat dulu dan bersusah payah untuk mencari uang agar mereka bisa bertahan hidup sampai saat ini. Ia juga menganggap kalau Mawar jauh lebih cantik dibandingkan dari Sang. Di saat ia hendak pergi, tiba-tiba Pipi menemuinya dan mencoba untuk memberikan masukan kepadanya. Tentu saja Ningki merasa tak terima karena Ningki menganggap orang seperti Pipi tidak akan paham dengan masalah yang menimpanya saat ini. Di lain tempat, terlihat semua dari murid Sang Master sedang mengadakan pertemuan di hutan akademi dan mereka sudah terbagi menjadi beberapa kubu dan masing-masing dari kubu tersebut memiliki calon yang sesuai dengan keinginan dari mereka. Di sini, Junmo sangat keberatan kalau Ningki harus menikah dengan Mawar. Akan tetapi, Liman mengatakan kalau seorang cantrik akan lebih baik jika menikah dengan seorang cantrik juga. Dan Liman setuju kalau Ningki menikah dengan Mawar, sedangkan Junmo setuju kalau Ningki menikah dengan Sang.